kajian ortodiatrik pada siang hari ini. Para pemirsa, teman sekalian, bulan Ramadan akan tiba dalam hitungan hari. Kita tentunya setelah menyiapkan fisik dan stamina, juga kita memerlukan ilmu dalam menghadapi ibadah puasa Ramadan ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mendengarkan kajian dengan topik permasalahan puasa kontemporer yang alhamdulillah akan dibahas oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMH. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua dan beberapa waktu kita akan mendengarkan bersama-sama. Namun saya akan sampaikan terlebih dahulu adab dari kajian pada siang hari ini. Mohon audio untuk di-mute selama kajian berlangsung. Bagi para ahmad, tolong dimatikan videonya. Lalu bila ada pertanyaan silakan dituliskan dalam kolom chat dan mohon pertanyaan berkaitan dengan tema kajian pada hari ini. Baik, untuk mengurangi waktu, saya silakan Ustaz Firanda kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan puasa, dan permasalahan-permasalahan tersebut kebanyakan berkaitan tentang praktek-praktek medis yang dilakukan oleh para dokter, apakah membatalkan puasa atau tidak ya. Contohnya seperti misalnya suntik, atau misalnya infus ya, atau misalnya memasukkan endoskopi, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, atau misalnya mengadakan untuk menghilangkan bius, pembiusan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Demikian juga penggunaan inhaler Ventolin, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, atau semacam ada obat yang diletakkan di bawah lidah bagi orang yang terkena penyakit jantung, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Ini hal-hal sebagian besar berkaitan dengan praktek-praktek medis, apakah membatalkan puasa atau tidak. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu informasi tentang hal-hal tersebut para dokter lebih tahu daripada saya. Jadi seandainya ada informasi yang keliru, tolong dibenarkan ya. Sebelum demikian juga ada masalah kontemporer yang lain yang tidak berkaitan dengan para dokter, seperti bagaimana jika seorang bersafar kemudian dari Indonesia ke Saudi, ternyata bertambah siangnya karena matahari belum terbenam sehingga dia harus berpuasa tambah 5 jam. Apakah dia boleh batal puasa atau tidak, atau dia batal atau dia buka mengikuti Indonesia, atau dia harus menunggu mengikuti Saudi. Atau misalnya dia sudah berbuka di Indonesia kemudian dia terbang ke Saudi, tahu-tahu matahari masih kelihatan di udara. Apakah dia tetap berpuasa atau sudah terlanjur berbuka ketika di bandara ya. Contohnya lagi hal ini berkaitan dengan kasus yang pernah saya hadapi juga. Ada kawan pernah bertanya, dia di Saudi, tahu-tahu kemudian sudah malam Idul Fitri, tapi dia akan menuju ke Indonesia, dan Indonesia besok masih puasa. Apakah dia puasa atau tidak? Sementara dia sudah mendapati malam Idul Fitri di Saudi. Ini contoh-contoh kasus kontemporer yang sering ditanya oleh masyarakat. Mudah-mudahan bisa kita bahas dengan ringkas pada kesempatan kali ini. Tolong para dokter perhatiannya, dan juga kalau ada informasi yang perlu diberitahukan kepada saya, tolong diberitahu ya. Baik, sebelumnya kita akan bahas tentang yang membatalkan puasa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna" ya. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di malam hari silakan bercampurlah dengan istri kalian, itu jima maksudnya.
Kemudian makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah di malam hari ya. Fal'ana maksudnya di malam hari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Tsumma atimu siyama ilal lail. Lalu puasalah hingga malam, hingga terbenam matahari. Di sini Allah mengatakan di malam hari boleh jima, ya. Satu, ya. Kemudian makan, kemudian minum. Nah, 3 perkara ini boleh dilakukan di malam hari, ya. Adapun di siang hari, kata Allah, "Summa atimus siyama ilal lail," tahanlah 3 perkara ini. Maka 3 perkara inilah pembatal puasa yang disepakati ijma ulama. Tentu ada pembatal-pembatal yang lain, tapi ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi ini 3 lah yang membatalkan puasa, itu makan atau minum dan jima, ya. Dalam hadis qudsi juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Semua anak Adam untuk anak Adam kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu untukku. Kemudian kata Allah, "Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia meninggalkan makan dan minumnya dan jimaknya karena aku, ya. Nah, berkaitan dengan perkara-perkara kontemporer yang saya sampaikan tadi, maka yang paling kita fokuskan adalah masalah ini, makan dan minum. Sebenarnya apa definisi makan dan minum? Definisinya apa yang membatalkan puasa? Ya. Apakah yang disebut dengan makan dan minum yang dikatakan membatalkan puasa? Ada khilaf, ya, di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan semua yang masuk ke lambung, ya, maka makanan atau bukan makanan atau bukan, maka membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Sebagian mengatakan semua yang masuk ke lambung disebut, ya, disebut makan atau minum. Perhatikan, meskipun bukan makanan atau minuman. Pendapat pertama, semua yang masuk ke lambung maka dinamakan makan atau minum, meskipun bukan makanan atau minuman. Contoh, ya. Contoh, batu masuk ke lambung. Menurut mereka ini membatalkan makan. Kita tahu batu bukan makanan. Atau beling misalnya, beling. Kalau ada orang main kuda lumping makan beling, batal atau tidak puasanya? Batu atau beling misalnya, atau kelereng misalnya, neker masuk ke dalam perut, ya, dia masukkan dengan sengaja, batal puasa atau tidak? Maka sebenarnya mengatakan semua yang masuk ke lambung maka membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan tidak, semua yang masuk ke lambung, tapi yang disebut makanan atau minuman saja. Minuman saja, ya. Artinya yaitu yang bisa diserap oleh lambung. Artinya apa menurut mereka? Jika yang masuk adalah kaca atau batu, ya, atau emas misalnya dan lain-lain, maka bukan makan dan maka tidak dinamakan makan dan minum. Makan dan minum.
Ada pendapat yang ketiga, ya. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah dan Ibnu Taimiyah. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Ini jumhur ulama, mayoritas. Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Ada pendapat yang ketiga, yaitu dia mengatakan apapun yang masuk, meskipun jika batu mirip dengan jumhur tapi ada berbeda. Jika batu atau kaca masuk ke lambung, maka dianggap makanan, dianggap makan, dengan syarat menetap di lambung, menetap di lambung. Ini pendapat Hanafiyah. Apa maksudnya ulama Hanafiyah? Ini maksudnya gini. Maksudnya kalau ada orang makan kelereng misalnya batu, kemudian batunya di lambung tidak keluar-keluar, berarti itu makan dan minum, makan batu ya. Maka itu masuk dalam makna makan atau minum. Makan batu dan itu membatalkan puasa. Namun mereka mengatakan dengan syarat batu tersebut menetap di lambung. Seandainya batu tersebut dimuntahkan keluar lagi, ya, maka tidak membatalkan karena batu bukan makanan dan dia sempat keluar lagi dari lambung. Sehingga tidak dianggap makan ini karena batu tersebut sempat keluar. Ya. Meskipun di zaman itu ketika mereka, jadi ulama Hanafiyah termasuk ulama yang sering mengadakan iftiradat. Mereka sering iftiradat fikih, itu maksudnya mereka kira-kira kalau begini bagaimana? Seandainya kalau begini, ini zaman dahulu mereka sering berbuat seperti itu untuk memantapkan para pelajar untuk semakin kokoh, sehingga mereka sering membuat pertanyaan-pertanyaan, jika begini bagaimana, jika begini bagaimana, jika begini bagaimana, sampai pada pertanyaan bagaimana kalau batu tersebut keluar lagi. Meskipun zaman dulu mungkin tidak masuk akal dan tidak pernah terjadi batu sudah dimakan kemudian keluar lagi dari mulut. Ya, tidak mungkin. Maka tapi zaman sekarang mungkin endoskopi dimasukin keluar lagi. Tapi mereka mengatakan bahwasanya jika menetap membatalkan, jika tidak menetap maka tidak membatalkan puasa. Inilah kira-kira pembahasan tentang masalah yang disebut makan ini seperti apa ya. Kemudian kita ketahui juga saluran makan dan minum saluran makan atau minum, maksudnya yang menuju lambung, ada yaitu mulut ya, mulut, hidung ya, karena dari mulut dan hidung kemudian masuk tenggorokan ya, masuk tenggorokan, atau bisa juga seandainya dubur juga punya saluran menuju lambung ya. Dubur juga punya saluran menuju lambung. Terus bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan mata? Apakah ada saluran menuju lambung? Ya. Zahirnya telinga tidak ada ya. Zahirnya sepertinya tidak ada saluran menuju lambung. Kecuali ada mungkin gendang telinga yang bocor sehingga masuk ke kerongkongan kemudian ke lambung. Adapun mata, sebagian dokter mengatakan ada saluran menuju kerongkongan. Wallahu alam, nanti dokter mata yang lebih tahu. Saya ingin kepastiannya. Ya. Taib, ini perlu kita ketahui tentang hal ini supaya kita bisa membahas tentang fikih kontemporer berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa yang
yang sering ditanyakan kepada kita berkaitan dengan urusan medis ya. Sebelumnya kita lanjutkan lagi perkara fikih yang harus diketahui juga. Perkara yang dimaafkan. Dalam syariat. Kalau mulut, saya kembali sini. Adapun hidung merupakan saluran, disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Hadis Laqid bin Sabrah ya, an takuna sha'iman. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinshaq. Istinshaq itu menghirup udara, menghirup air di hidung ketika puasa. Kata Nabi, kalau kalian berwudu, itu air dihirup sungguh-sungguh, baru dikeluarkan lagi. Kecuali kau sedang berpuasa, jangan sungguh-sungguh. Kenapa jangan sungguh-sungguh ketika berpuasa? Menarik, khawatirnya bablas. Kalau bablas berarti dia akan masuk ke kerongkongan, bisa membatalkan puasa. Makanya dia mengatakan, bersungguh-sungguhlah, tariklah kenceng-kenceng air di hidung ketika kau sedang berwudu, kecuali kau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan terlalu dalam nariknya. Kenapa Nabi larang untuk narik dalam-dalam ketika sedang berpuasa? Karena khawatirnya bablas masuk ke saluran kerongkongan dan itu bisa membatalkan puasa. Ini dalil bahwasanya hidung merupakan saluran makan dan minum. Baik, ini sekedar penekanan. Sekarang berikutnya perkara yang dimaafkan dalam syariat. Perhatikan. Yaitu maksudnya apa? Ada kadar sedikit, ada kadar makanan atau minuman yang masuk ke lambung namun dimaafkan karena terlalu sedikit dan bukan maksud untuk makan dan minum, dan tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Pertama, terlalu sedikit. Kemudian tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Contoh, berkumur-kumur ketika wudu. Orang yang berpuasa, ketika puasa disunnahkan berkumur-kumur ketika wudu. Yang kedua adalah disunnahkan bersiwak ketika berpuasa. Untuk poin yang pertama, perhatikan para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, kita wudu tetap aja disunahkan berkumur-kumur. Dan kita tahu ketika berkumur-kumur kita keluarkan lagi setelah intinya pasti ada sisa kumuran di mulut. Pasti ada sisa. Hanya saja kadarnya sedikit. Dan ini dimaafkan. Gampangannya, kalau saya ambil air, misalnya saya ambil 10 ml, saya gunakan berkumur-kumur, berwudu, kemudian saya buang. Ada nggak sisa? Pasti ada, saya yakin ada. Entah setengah mili, entah 1/4 mili, tapi pasti ada sisa. Buktinya mulut yang tadinya kering jadi basah. Mulut tadinya kering jadi basah meskipun saya keluarkan. Apalagi saya kumur sampai 3 kali. Saya kumur 3 kali. Pasti ada kadar yang tersisa. Dan kadar yang tersisa tersebut, dia akan masuk ke kerongkongan, mau tidak mau. Dan dia akan masuk dalam lambung. Namun itu dimaafkan oleh syariat. Dan ada banyak hal dalam syariat dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena terlalu sedikit dan memang sulit untuk dihindari dan tujuannya bukan untuk makan dan minum. Ini contoh pertama. Contoh kedua, disunahkan bersiwak ketika berpuasa. Rasulullah SAW
mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat atau inda kulli wudu. Kalau tidak merepotkan umatku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali salat atau setiap kali wudu. Datang dalam riwayat, terkadang dalam setiap kali salat, dalam riwayat yang lain setiap kali wudu. Dan kita tahu namanya bersiwak. Bersiwak pasti ada rasa minnya, apalagi pakai kayu siwak. Pasti ada rasa mint yang tertinggal di mulut. Orang bersiwak, misalnya bersiwak, ya, dia pasti ada sisa, kalau ada sisa enzim atau zat dari batang siwak tersebut yang tersisa. Gampangannya kita sikat gigi lah. Sikat gigi pasti ada sisa rasa segar, odol itu pasti ada tersisa di mulut. Tidak mungkin kita hilangkan semuanya, nggak mungkin. Pasti ada. Dan itu akan ketelan oleh kita. Namun, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ini ijma tidak membatalkan puasa. Ijma ulama ini semua tidak membatalkan puasa. Ya. Ijma ulama kedua hal ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Meskipun masuk dalam lambung, namun dia ukurannya sangat sedikit dan dimaafkan. Ya, ini landasan yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk dalam masalah kontemporer. Saya ulangi definisi makan dan minum. Ya, ada yang mengatakan apapun yang masuk maka membatalkan, masuk ke lambung membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak. Kalau kayu atau batu masuk ke lambung, kalau bertahan baru membatalkan. Kalau dicabut tidak membatalkan. Ya. Adapun pendapat sebagian Malikiyah dan Ibnu Taimiyah yang membatalkan hanyalah makanan yang dia kemudian terurai, kemudian terserap oleh lambung, itu yang membatalkan. Adapun kelereng, batu, kaca itu tidak bisa terurai dan tidak bisa terserap oleh lambung, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Artinya kalau ada seorang ngambil mutiara kemudian lagi puasa dia masukkan dalam mulutnya, batal atau tidak? Maka ini khilafnya. Ini poin pertama. Poin kedua berkaitan dengan saluran makan dan minum. Ada mulut jelas iya, hidung iya, dubur iya, ada saluran menuju ke lambung. Meskipun dia bukan saluran makan. Ya. Dubur bukan saluran makan. Yang ketiga ini bukan saluran makanan, ya. Ya. Ketiga hal ini bukan saluran makanan. Enggak ada orang makan dari dubur, ya, makanan dia. Tetapi apakah punya saluran menuju lambung? Dubur punya saluran menuju lambung, telinga punya saluran tidak kecuali lubang, ada lubang. Mata katanya ada saluran menuju kerongkongan. Dari kerongkongan tentu ke lambung. Coba dicek nanti. Pembahasan berikutnya perkara yang dimaafkan di dalam syariat, ada kadar makanan, minuman yang masuk ke dalam lambung namun dimaafkan karena terlalu sedikit. Pertama, terlalu sedikit. Kedua, tujuan asalnya bukan untuk makan dan minum. Ini dimaafkan. Contohnya berkumur-kumur, orang berkumur bukan untuk minum, tapi dia karena sunnahnya berwudu berkumur-kumur. Yang kedua, bersiwak juga bukan niatnya untuk makan dan minum, tapi pasti ada zat yang tersisa dari siwak yang ada di mulut dan kemungkinan akan masuk dalam lambung, ya. Dan banyak hal yang dimaafkan dalam syariat. Kalau sedikit contoh seperti zaman dahulu seorang kalau buang air besar boleh dengan batu, istijmar, sampai sekarang juga boleh. Tentu ketika membersihkan dubur dengan air istinja tidak sama dengan istijmar. Kalau istinja tentu lebih bersih, istijmar pasti masih ada sesuatu tapi tersisa, namun itu dimaafkan dalam syariat. Ini contoh, maksud saya ada hal yang sulit untuk dibersihkan maka dimaafkan dalam syariat. Taib, ini tolong diperhatikan karena baru setelah ini kita akan masuk dalam perkara-perkara tadi. Mungkin kita akan bahas bagian karena wallah alam waktunya cukup atau tidak, ya. Tolong difoto, dikasih kawan-kawan, para dokter.
Taib, yang kita bahas sekarang pertama adalah apakah membatalkan puasa. Pertama adalah inhaler ya. Ventolin apa namanya gitu ya. Ventolin ya. Saya nggak tahu, lupa. Ya. Yang sering digunakan oleh para pengguna asma. Ventolin ya. Oke. Yang digunakan oleh penderita asma, penyakit asma ya. Tapi inhaler ini isinya apa? Saya baca ya, nggak tahu ini dokter benar atau tidak, nanti dicek aja. Isinya ada oksigen yang mungkin dicairkan ya. Kemudian katanya ada air juga, nggak tahu air apa. Kemudian ada obat-obatan. Yang kemudian isinya satu tabung itu yang mungkin beda-beda, tapi sempat yang saya baca tadi satu tabung kecil itu kecil isinya 10 ml bisa digunakan sebanyak 200 semprotan. Kalau alam dokter coba cek ya, 200 semprotan. Sehingga kesimpulannya sekali semprot, sekali apa namanya? Semprot lah, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang benar. Ya, sama dengan 10 per 2 sama dengan 0,05 ml. 0,05 ml ini sangat kecil ya. Sangat kecil. Ketika disemprot bagi orang yang asma, masalahnya, problemnya apa? Problem pertama, disemprotnya, problem yang pertama, disemprotnya lewat mulut. Jelas, mulut tempat makan ya. Tempat makan maksudnya. Ya. Saluran untuk makan. Ini problem pertama. Yang kedua, ada kemungkinan air atau obat masuk ke lambung. Ini problem dari penggunaan obat ini. Dari sini, apa hukumnya, membatalkan puasa atau tidak? Maka dengan dua problem ini, timbullah khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, secara umum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Adapun yang mengatakan batalkan puasa, jelas kata mereka dua problem ini, lewat mulut, kemudian ada yang masuk dalam lambung, ya. Berdasarkan problem di atas. Dua problem di atas. Adapun yang tidak mengatakan tidak membatalkan, kenapa? Kata mereka, ya. Kata mereka, meskipun masuk lewat mulut, tetapi kadar terlalu sedikit. Terlalu sedikit, hanya 0,05 ml. Kemudian tujuan utama bukan lambung, tapi paru-paru, alat pernapasan. Bisa jadi di paru-paru langsung habis, bisa jadi semua kecantol di paru-paru. Kecantol di paru-paru. Kalaupun masuk lambung,
maka sangat sedikit dan dimaafkan. Dan dimaafkan. Inilah pendalilan, ini mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hal ini tidak membatalkan puasa karena hujah-hujah yang mereka sebutkan tadi. Kadar terlalu sedikit, sekali semprotan cuma 0,05 ml, dan itu sangat sedikit. Tujuan utamanya bukan lambung, bukan untuk mengenyahkan, tapi pengobatan. Tujuan utamanya adalah ke paru-paru. Bisa jadi semua obat-obat kecantol di paru-paru. Kalaupun ada yang masuk ke lambung, maka sangat sedikit, ya. Dan kita tahu kita mengatakan puasa kita sudah benar-benar yakin, maka tidak boleh kita mengatakan puasa seorang batal dengan perkara yang diragukan. Apakah ada yang sampai ke lambung? Perkara yang diragukan. Kita punya kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apa keyakinannya? Keyakinannya dia sedang berpuasa. Keyakinannya itu sedang berpuasa. Artinya minyak kita jelek dan terpental ya, ataupun masuk kembali. Tes. Kedengaran? Hah? Ya. Kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalam hal ini keyakinan orang itu sedang berpuasa, puasanya lagi sah. Keraguannya apakah obat tersebut sampai ke lambung? Masih diragukan. Kalaupun sampai ke lambung, maka kita katakan terlalu sedikit dan dimaafkan. Kita tadi sudah bahas tentang masalah siwak yang ada rasa namun dimaafkan, dan kumur-kumur ketika wudu sedikit pasti masuk ke lambung namun dimaafkan. Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, inhaler Ventolin adalah tidak membatalkan. Tidak membatalkan, wallahu alam bisawab, ya. Taib. Berikutnya perkara yang kedua. Ini tolong dikasih informasi ya. Pil atau tablet, ya. Obat jantung yang diletakkan di bawah lidah. Apa namanya Pak Dokter? Hah? Ada? Apa namanya? Saya nggak tahu lah. Pokoknya itu ya. Kata yang saya baca, benar atau tidak? Katanya diletakkan di bawah lidah, kemudian dia akan melebur, kemudian dia langsung masuk ke tubuh, ke areal jantung, ya, ke areal jantung, sehingga akhirnya bisa menolong orang yang mungkin terkena serangan. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Problemnya apa? Ya. Problem masuknya benar-benar lewat mulut, ya. Berupa zat yang diletakkan di mulut. Kemudian ada kemungkinan ditelan dan masuk lambung, ditelan, masuk kerongkongan, lalu ke lambung. Ini problem yang menimbulkan permasalahan, sehingga lagi macet sebentar. Internetnya Win mungkin. Streamingnya lancar ya.
tentunya Pak Ustadz sudah siap untuk masuk kembali. Baik, suaranya kasih ke ana. Suaranya belum. Pindahin ke layarnya ke sini. Suaranya belum, unmute. Ketika aja host tolong unmute. Tolong di unmute. Assalamualaikum. Unmute. Oke, sudah. Oke. Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Apa tuh? Oke. Taib, kita lanjut masalah kedua, yaitu pil tablet obat jantung yang diletakkan di bawah lidah. Problem berupa zat yang diletakkan di mulut ada kemungkinan ditelan masuk ke kerongkongan atau ke lambung, ya. Bagaimana hukumnya, membatalkan puasa atau tidak? Maka ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ini juga ada khilaf, ya. Namun yang lebih kuat, yang lebih kuat adalah jika langsung meresap. Coba dokter cek kira-kira jika langsung meresap ke tubuh tanpa, yaitu melalui mungkin apa yang ada di bawah lidah, ya, tanpa ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Makanya para ulama yang mengatakan tidak puasa, mereka mengatakan syaratnya jika ada sisa tablet yang terurai bersama air liur, maka tidak boleh ditelan. Tidak boleh ditelan. Ya, ini logikanya sama, bahwasanya dia tidak masuk ke kerongkongan, tapi dia langsung tidak tahu, mungkin masuk ke dalam tubuh langsung melalui sel-sel atau saluran yang ada di bawah lidah. Sehingga kalau tablet tadi ada terurai, kemudian terurai di air liur, maka jangan ditelan. Yang penting tujuannya untuk mengobati jantung sudah masuk, sisa yang mungkin terurai di mulut harus dibuangkan, harus dibuang dan tidak boleh ditelan. Karena kalau sengaja ditelan membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat seperti ini yang lebih kuat. Saya nanti mungkin mau diskusi, benarkah seperti itu? Ada dokter jantung di sini kah? Atau ada yang ahli? Oh, tablet namanya tablet sublingual, bukan? Tablet sublingual. Tapi penggunaannya benar. Ketika taruh di bawah lidah, dia kemana itu obat? Lewat di bawah lidah saja dan tidak masuk kerongkongan. Tidak masuk kerongkongan, ya? Tidak. Ya, berarti kalau begitu benar tidak membatalkan puasa. Ini tergantung kondisi. Saya tidak tahu, tidak pernah menggunakan obat tersebut. Kalau tidak lewat kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Adapun yang terurai, misalnya karena mungkin tabletnya besar, terurai sempat ke air liur, maka hendaknya dibuang dan tidak ditelan. Baik, yang ketiga adalah alat yang dimasukkan di dalam lambung, endoskopi, ya, Dok? Apa namanya? Ya, endoskopi. Endoskopi. Nah, endoskopi jika dimasukkan ke lambung, apakah membatalkan puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sudah saya singgung tadi, khilafnya berdasarkan definisi apa yang disebut dengan makan dan minum yang membatalkan puasa. Jadi kita sebutkan jumhur ulama mengatakan semua yang masuk ke lambung, baik itu berupa makanan atau bukan, kaca, batu, kalau sengaja dimasuk ke dalam lambung, maka batal puasa karena dia masuk lewat mulut dan masuk ke lambung. Ini mayoritas ulama. Hanafiyah mengatakan kalau masuk ke dalam lambung, ya, dan menetap di lambung itu membatalkan. Jika dicabut kembali, maka tidak membatalkan puasa.
Ini lebih ringan daripada jumhur. Sebagian Malikiyah, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika yang masuk bukanlah suatu makanan yang bisa diserap oleh lambung, tidak dikatakan makan dan minum yang batalkan puasa. Karena makan dan minum yang dimaksud adalah yang memberi gizi kepada tubuh. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya, makanan yang buat dia kuat, minuman yang buat dia kuat, yang bisa diserap oleh lambung sehingga menjadi energi bagi dia. Itu yang disebut makan dan minum. Dia meninggalkan ini semua karena aku, kata Allah. Adapun kalau dia masukkan batu atau emas atau perak atau logam atau kaca atau kayu, ini tidak bisa diserap oleh lambung, sehingga tidak dianggap makan dan minum. Maka kita katakan khilaf tadi berdasarkan khilaf para ulama, para fuqaha tentang definisi makan dan minum yang sudah kita jelaskan, yang telah kita jelaskan. Baik, yang saya pilih bahwasanya tidak membatalkan puasa karena endoskopi bukan makan dan minum. Endoskopi bukan makan dan minum dan tidak memberi faedah energi pada makan dan minum. Tapi endoskopi ada dua. Ingat, cara memasukkan endoskopi ada dua. Yang pertama, langsung memasukkannya tanpa dilumuri oleh cairan. Yang kedua, dilumuri dulu dengan cairan, mungkin pelicin atau apa ya, dengan cairan, baru dimasukkan. Tentu cairan tersebut bukan makanan ya, Nah, kalau langsung memasukkannya tanpa dilumuri dengan cairan tertentu, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena endoskopi bukan makanan, logam tidak diserap oleh lambung, dikeluarkan karena untuk keperluan di foto atau apa untuk melihat kondisi lambung, ini tidak jadi masalah. Yang kedua, dilumuri dengan cairan baru dimasukkan, ya. Sementara cairan tersebut bukan makanan ini yang benar adalah membatalkan puasa. Karena cairan tersebut bisa diserap lambung. Bisa diserap oleh lambung ya. Meskipun makanya kalau ada orang sengaja sesuatu yang bisa diserap oleh lambung bisa membatalkan puasa. Bahkan kalau seorang sengaja minum racun, maka batal puasanya karena racun tersebut diserap oleh lambung ya. Maka endoskopi yang rajih, kalau tidak dilumuri sesuatu maka tidak membatalkan. Tapi kalau dilumuri cairan atau sesuatu, pelumas misalnya, kemudian masuk minyak dan bisa diserap oleh lambung, maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Endoskopi yang sekarang dipraktikkan bagaimana, Dok? Apakah dengan cairan atau tidak? Ada yang dengan ada cairan juga, Ustaz. Oh. Sebagai yang anestesi kan, sebagai anti nyeri. Ya. Jadi anti nyeri harus pakai cairan. Cairan tersebut tentu diserap oleh lambung ya. Baik. Permasalahan berikutnya, obat yang dimasukkan obat tetes hidung. Jika obatnya sampai ke kerongkongan, maka membatalkan puasa. Dan biasanya sampai, ya, karena biasanya dan biasanya sampai.
Karena sekali penggunaan biasanya karena satu tetes saja sudah banyak ya. Satu tetes itu berapa? 1 mili kali ya. Tetes mungkin saya nggak tahu juga ya, mungkin sudah 1 mililiter ya, apalagi apa? Dari 1 mililiter. 0, berapa? 0, berapa? 0,05. Ah, terlalu sedikit. Kecil dari 1 ya. Kurang kecil ya. Kalau 2 mungkin 1 ya. Ya, intinya terasa ya, mungkin terasa 1 tetes ya. 1 tetes atau 2 tetes ya. Ya kurang lebih 1 mili lah. Dan ini ukuran yang besar, ini ukuran yang besar. Yang besar yang mungkin tidak dimaafkan. Ya, wallahu alam bisawab, maka obat tetes hidung lebih condong membatalkan puasa. Taib, masih lanjut? Masih ada waktu? Tolong dihapus. Ustaz, ya. Untuk 1 mililiter itu kurang lebih 15-20 tetes dia. Berarti sedikit ya, nggak sampai ya. Sudah sangat sedikit ya. Jadi kalau 2 tetes kurang dari 1. Ya. Sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Tapi sampai ke kerongkongan. Bisa kalau dia masuk ke kita. Harusnya sampai kerongkongan kan, kerasa. Maksudnya ada tetesan yang kerasa. Masih kerasa. Ya, masih mungkin bisa sedikit ya, masih mungkin sedikit aja. Iya. Sedikit ya. Intinya kalau memang kerasa seperti ada yang diminum, maka membatalkan apa? Puasa. Seandainya sangat sedikit dan tidak masuk sampai ke kerongkongan ya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi sepertinya masuk ke kerongkongan ya. Tapi berikutnya berkaitan dengan tetesan telinga ya. Ini berapa? Kelima ya. Obat tetes telinga. Wallahu alam bisawab ya. Tadi saya baca buku mengatakan bahwasanya telinga tidak memiliki saluran menuju kerongkongan. Kecuali ada lubang ya. Ada yang robek, ada mungkin gendang telinga yang robek. Maka obat tetes telinga jika tidak ada saluran, jika tidak robek, maka tidak membatalkan puasa. Membatalkan apa? Puasa. Baik. Sama dengan mencuci telinga, itu tidak membatalkan. Karena tidak ada saluran yang sampai kepada ke kerongkongan. Obat tetes telinga, pencucian telinga, ya, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, obat tetes mata. Nah, saya ingin bertanya, adakah saluran dari mata ke kerongkongan? Ada yang bisa jawab, Pak Dokter? Jadi kalau mata ke hidung itu ada salurannya, Pak. Namanya ductus nasolacrimalis. Tapi dari mata ke hidung dulu. Ke hidung dulu ya? Iya. Dari terus, tapi berarti ada ya? Dari hidung mungkin bisa nanti. Jawabannya ada ya? Jawabannya ada. Ada. Baik, makanya orang kalau pakai sesuatu di mata terkadang terasa di lidah. Nah, terasa. Nah, apakah terasa tersebut hanya sekedar saraf yang merasakan ataukah benar-benar ada zat yang sampai ke lidah? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita memakai sesuatu di mata, kadang terasa di hidung saja. Oh, di mata ya. Maka ada 2 kemungkinan ya. Hanya terasa di hidung. Tapi informasi saya perlu tahu. Di hidung.
Kadang terasa hingga di lidah. Hingga di lidah. Kalau hanya terasa di hidung saja, ini insya Allah tidak jadi masalah. Ya. Berarti ini tidak membatalkan puasa. Ya. Tetapi kalau sampai di lidah, maka ini ada khilaf ya tentang masalah ini. Ya. Saya tadi sempat baca ada sebagian dokter mengatakan bahwasanya yang sampai ke lidah bukan zatnya, tapi dia hanya sampai kepada suatu saraf atau saraf perasa, sehingga akhirnya lidah ikut merasakan meskipun zat tersebut tidak sampai ke lidah. Meskipun zat tersebut tidak sampai ke lidah, dengan demikian jika tidak sampai ke lidah, tidak sampai ke kerongkongan. Tidak sampai ke kerongkongan maka tidak membatalkan puasa. Apalagi asalnya mata bukan alat untuk makan ya. Maka jika tidak sampai ke kerongkongan ini tidak sampai ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Apalagi asalnya mata bukanlah alat untuk makan, organ untuk makan ya. Dan minum. Taib, ini berkaitan dengan obat tetes mata ya. Allah alam ini coba dicek benarkah sampai ke kerongkongan bahwasanya tetes tersebut. Ini kalau sampai ke kerongkongan ini memang ada masalah. Tapi kalau tidak sampai ke kerongkongan hanya hilang di hidung atau hanya dirasa oleh lidah namun zatnya tidak ada, maka itu tidak membatalkan puasa. Apalagi mata memang bukan saluran untuk atau organ untuk makan dan minum. Makan dan minum biasanya bisa dari hidung atau dari mulut, bukan dari mata ya. Tapi Pak Dokter sekalian masih gimana? Ada beberapa tetes mata ada yang terasa di lidah. Masuk ke kerongkongan enggak? Iya, terasa di lidahnya, terasa di lidah. Iya, makanya tadi terasa di lidahnya itu apakah karena zatnya masuk sampai ke lidah ataukah hanya dia menyentuh saraf perasa sehingga lidah ikut merasakan. Ini tadi saya baca ada pembahasan. Kalau terasa di lidah saja. Iya, terasa di lidah. Nah, rasa yang muncul tersebut karena ada obatnya sampai ke lidah ataukah dia sampai ke saraf perasa sehingga lidah seakan-akan ada zat tersebut ternyata tidak ada. Ini yang perlu dibahas. Intinya kalau sebaiknya tetes matanya di malam hari lebih baik, jangan di siang hari intinya ya. Tapi para dokter sekalian masih banyak perkara yang mau kita bahas tapi waktu sudah tidak cukup. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain insyaallah. Kalau ada yang bertanya sampai di sini, ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita bermanfaat sekali bagi tim medis maupun pasien untuk menghadapi puasa nanti. Baik, ini sudah banyak pertanyaan, Ustaz. Semoga bisa terjawab semua. Ini ada penyintas COVID, Ustaz, yang dia masih menggunakan fixed inhaler. Ya, dia menanyakan apakah ini membatalkan puasa. Juga ada bila fix yang ditaruh di perut ya, jadi perforat. Jadi keduanya kan terhirup di hidung, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tadi tidak, karena dia paling cuma di mana, di paru-paru ya. Fix ya. Apakah sampai ke lambung? Kan sedikit, kalaupun sampai mungkin bukan itu tujuannya. Tujuannya fix saya rasa paru-paru kan? Atau bagaimana? Ya, paru-paru. Iya, paru-paru ya. Lalu tadi mengenai yang tetes hidung, kalau misalnya menggunakan larutan semprot, Ustaz, ini cukup banyak yang menggunakan larutan semprot supaya pelega hidung ya. Itu cukup banyak cairannya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kalau cairan banyak kemungkinan masuk ke kerongkongan. Kalau banyak tidak dimaafkan ya, batal berarti. Batal berarti. Ini kita bicara tentang 1 tetes, 2 tetes yang itu pun banyak ulama mengatakan batalkan karena hidung benar-benar saluran yang sampai ke kerongkongan. Sangat kuat ya. 1 tetes saja sudah kadarnya besar, apalagi sampai banyak ya. Maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dari Dr. Satrio. Assalamualaikum. Semoga Ustaz masih dalam lindungan Allah. Amin.
Untuk ibu yang hamil atau menyusui, apakah pengganti puasa atau membayar fidyah? Apakah tak sengaja menghirup asap rokok, misalnya tempat umum, hukumnya sama dengan menghirup jin halal? Mengenai ibu yang hamil dan menyusui, maka kalau mereka mampu untuk mengqadha, maka itu yang terbaik, ya, agar keluar dari masalah khilaf. Tapi kalau berat bagi mereka untuk mengqadha, maka mereka boleh bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Bayar fidyah caranya adalah dengan memberi makan makanan siap saji, ya, atau bahan mentah. Adapun bahan mentah, maka satu hari dibayar dengan setengah sa'. Setengah sa' itu setengah zakat fitrah. Satu hari dibayar dengan setengah zakat fitrah kepada fakir miskin. Adapun kalau dia makan siap saji, maka dia tinggal bikin makanan, makan siang atau makan malam dengan lengkap, kemudian diberikan kepada fakir miskin, maka satu kali makan aja sehari, ya. Satu kali makan mewakili satu hari. Jadi kalau dia sediakan makan siang, makan malam, berarti dua untuk mewakili 2 hari, ya. Kasihkan kepada orang miskin. Adapun kapan dia membayarkan, tergantung jumlah sudah berapa dia batal. Misalnya dia menyusui tahun ini, dia baru batal 5 hari, maka dia baru boleh membayar fidyah untuk 5 hari. Jangan sampai salah praktek, ada yang bayar fidyah di awal Ramadan. Itu tidak boleh, ya. Dia bayar fidyah Ramadan sementara dia belum batal. Karena kewajiban dia untuk bayar fidyah jika sudah ada sebabnya. Sebabnya itu jika dia batal. Adapun jika dia belum batal, maka dia tidak boleh bayar fidyah. Dia belum terkena kewajiban fidyah. Jadi maksud saya, ibu-ibu yang hamil dan menyusui, kalau sudah batal 10 hari, dia boleh bayar fidyah 10 hari. Atau dia bayar di bulan Syawal, dia bayar langsung 30 hari, juga oke, ya. Adapun orang yang tidak sengaja menghirup sesuatu seperti asap kendaraan, asap rokok dan lain-lain, maka tidak mempengaruhi puasanya, tidak jadi masalah. Lain halnya kalau dia berlezat-lezat, itu yang jadi pembahasan para ulama, berlezat-lezat karena ada di situ ada makna makan dan minuman, ada kelezatan yang dia rasakan. Itu yang dikatakan oleh para ulama membatalkan puasa. Ya, Allah alam bisawab. Baik, saat ini sangat banyak berita mengenai vaksin. Ada pertanyaan banyak ini mengenai vaksin, apakah membatalkan puasa? Sebenarnya kita mau bahas, tapi intinya kalau vaksin, suntik, insulin itu tidak membatalkan puasa. Saya sampaikan intinya dulu, mungkin nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Ya, intinya vaksin, insulin, suntik, ya, tidak membatalkan puasa, kecuali suntiknya di mulut, ya, itu baru membatalkan puasa. Kalau suntiknya di tangan, di tangan, di paha, di pantat atau itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kalau mencicipi makanan bagaimana? Nggak ada masalah, cicipi segera dibuang. Maksudnya cicipi kemudian dibuang, terutama bagi ibu-ibu dalam rangka untuk berkhidmat kepada suami. Saatnya di bulan Ramadan menyenangkan hati suami dengan menyediakan makanan yang enak. Tapi jangan menghabiskan waktu untuk mencoba resep ini dan resep itu. Saya ingatkan kepada ibu-ibu hendaknya melayani suami dengan menyiapkan makan yang enak, ya. Tapi jangan habis waktu untuk sibuk mencoba-coba resep-resep masakan. Kita di bulan Ramadan bukan untuk mencoba-coba resep masakan, ya, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masak yang enak, tapi jangan hari ini coba resep ini, pelajari dulu, habis waktu untuk coba-coba resep makanan. Waktu kita sangat berharga di bulan Ramadan. Jadi tidak mengapa dicicipi kemudian dibuang lagi, jangan ditelan. Baik, Ustaz. Banyak sekali yang sedang diinfus ini mau puasa, Ustaz. Apakah tidak apa-apa, Ustaz? Infus makanan, maka ada khilaf di kalangan para ulama, karena pertama dia tidak masuk lewat mulut tapi lewat saluran yang lain. Namun sebagian mayoritas ulama mengatakan batal karena dia maknanya makna makanan. Karena intinya adalah untuk memberi kekuatan kepada tubuh, sebagaimana fungsi makanan. Dia tidak, maknanya bukan makan tapi fungsinya mengambil fungsi makanan. Ketika melihat fungsinya sama dengan fungsi makanan, maka banyak ulama mengatakan batalkan puasa. Kalau mau infus di malam hari. Ada infus yang berupa untuk antibiotik dan kalau ini infus yang fungsinya untuk obat tidak jadi masalah. Lain halnya dengan infus yang isinya misalnya garam-garaman atau kemudian gula, glukosa dan yang lainnya, ya, atau kolesterol dimasukin intinya makanan, maka itu karena tubuh butuh, itu membatalkan puasa. Lalu ada pertanyaan juga mengenai transfusi donor darah. Bagaimana? Darah atau pendonor? Untuk yang pendonor, maka ini juga khilaf di kalangan para ulama tentang hadis aftarul hajim wal mahjum. Rasulullah pernah berkata, yang
yang berhijamah, yang membekam dan dibekam sama-sama batal. Apalagi dulu bekam menggunakan mulut ya, untuk mengkop ya. Tapi intinya ini saya lebih condong bahwasanya hadis ini sudah mansuh, sehingga orang yang mendonorkan darah tidak membatalkan puasa. Meskipun sebagian ulama mengatakan batalkan puasa mereka berdasarkan hadis ini. Jadi khilaf kembali kepada hadis ini, aftarul hajim wal mahjum, bahwasanya orang yang membekam dan dibekam telah batal ya. Kalau hadis itu sahih dan tidak mansuh hukumnya, maka melazimkan orang yang dibekam batal puasanya. Karena darah yang keluar cukup sangat banyak dan buat dia lemah, sehingga batal puasanya. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan hadis ini sudah mansuh, tidak berlaku lagi, sebagaimana pendapat sebagian ulama, dan itu pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, maka donor darah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada dokter juga sepertinya yang sering melakukan endoskopi, Ustaz. Jadi untuk melakukan endoskopi itu sering disemprotkan cairan garam untuk membersihkan kamera, Ustaz, dan itu cukup banyak. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya disemprotkan untuk dibersihkan, kemudian dilap dengan bersih, baru dimasukkan nggak ada masalah. Tapi kalau cairan tadi di dalam disemprotnya. Oh, sudah masuk baru disemprot ya, jelas batal. Iya, iya. Kalau sudah masuk disemprot batal, itu batal. Ada pertanyaan lagi, biasanya kalau menangis hidung berair dan airnya tertelan, bagaimana, Ustaz? Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja ya apa boleh buat, tidak jadi masalah. Jangan sering menangis ya. Menangis karena Allah tidak apa-apa. Iya, baik, Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan mengenai pikun, Ustaz. Menurut Ustaz izin bertanya, bagaimana perkara puasa pada orang yang demensia atau pikun? Apakah dia termasuk ketiga perkara yang diangkat? Iya, seharusnya demikian. Kalau dia sampai derajat pikun, tidak ngerti apa yang dia ucapkan, sering lupa, dia sama seperti anak kecil. Seharusnya tidak. Dia pun sholat, entah sholat dia bilang merasa belum sholat. Kalau dia sudah sholat dia bilang belum sholat. Kalau dia belum sholat dia bilang sudah sholat. Berarti ini sudah tidak terkenal oleh kita. Terserah dia aja. Tapi nggak usah dibebani. Artinya dia lakukan aja, nggak ada masalah. Dia mau sholat sudah dia sholat, anggap dia sholat. Dia mau puasa terserah dia. Karena di luar kemampuan dia. Ya, kita tidak maksa dia puasa. Kita bilang mau puasa silakan. Dia merasa saya belum buka, padahal dia sudah buka, biarin aja. Jangan kita ribut. Kamu belum buka, nggak usah ribut-ribut, biarin aja. Dia merasa dia belum buka, anggap aja dia belum buka, biarin aja. Karena dia memang udah pikun, nggak mungkin kita berdebat sama orang pikun ya. Sebagaimana anak-anak berpuasa mau buka silakan ya. Ustaz, ada yang bertanya, saking takutnya untuk berkumur, apakah sebaiknya kita meninggalkan berkumur saat dulu karena hukumnya sunnah? Enggak apa-apa, enggak usah. Dibolehkan tadi sudah kita jelaskan. Sama sikat gigi, enggak usah sikat gigi sampai sore mulut bau. Sikat gigi aja enggak apa-apa. Terus habis sikat gigi enggak usah berkumur. Terus odolnya kemana? Ya ditelan lah. Enggak apa-apa, yang penting jangan sengaja ditelan ya. Kumurnya kok ulang-ulang terus, sudah 3 kali masih 5 kali. Ya, ini ada apa namanya? Ada modus ini. Selain inhaler ada juga alat untuk inhalasi yang kuat, Ustaz. Jadi modelnya dengan mesin dan itu cukup banyak airnya. Oh. Bagaimana, Ustaz? Tadi kalau memang itu benar-benar masuk ke dalam lambung dengan kadar yang banyak ya, saya khawatir, mending dihindari ya. Saya khawatir aja ya. Intinya mereka berbicara tentang kadar yang masuk ke lambung. Kalau ternyata kadar yang masuk ke lambung itu banyak, lebih daripada yang dimaafkan, maka itu membatalkan puasa. Nah, tentu ada penelitian berapa kira-kira kadar yang masuk ke lambung. Bukan sampai paru-paru ya, yang sampai ke lambung. Kalau ada bisa yang penelitian, ternyata yang masuk ke lambung sekian begini, dibandingkan dengan air yang tersisa di mulut ketika berkumur-kumur, ternyata lebih banyak, maka ini batalkan. Tapi ternyata kalau yang masuk ke lambung lebih sedikit dari sisa air kumur-kumur, maka dimaafkan. Nah, itu butuh penelitian. Ustaz, ada mengenai swab PCR, itu kan juga suatu benda yang masuk ke dalam. Dan ada yang sering sekali dilakukan PCR-nya 2 kali sebulan. Bagaimana? PCR-nya menggunakan cairan ya di sana, dia apa? Enggak, cuman batang. Kalau cuma kapas nggak ada masalah, kan diambil, dia tidak memasukkan suatu. Kalau dia bicara ada cairan yang diletakkan di kapas tersebut, maka itu berkaitan dengan tadi masalah tetes hidung. Kalau ternyata cuma sedikit tidak sampai ke kerongkongan, atau dia sampai kerongkongan dia buang, tidak sampai masuk ke dalam ini, maka seharusnya tidak jadi masalah. Ya, seharusnya tidak jadi masalah. Tapi kalau apalagi cuma sekedar kapas untuk ngambil sesuatu dalam hidung, maka ini tidak jadi masalah. Cuma kapas bersih untuk ngambil dari hidung atau dari mulut,
maka itu tidak membatalkan puasa karena dikeluarin lagi. Ini ada pertanyaan juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mengajarkan anak-anak balita, jadi seorang guru seperti ini. Bagaimana cara saya menyampaikan kepada mereka tentang puasa? Apakah boleh hanya setengah hari? Tidak ada puasa bukan tidak ada puasa setengah hari, tapi kalau latihan boleh latihan, mau latihan ikut puasa, tapi ini bukan namanya puasa. Puasa harus 1 hari. Ya, sekedar mereka ingin ikut-ikut latihan-latihan boleh-boleh saja, tapi jangan dikatakan sedang puasa ya. Ya, bilang aja ya, mau latihan ikut yuk, ayo latihan gitu. Nah, bilang bahasanya latihan. Bukannya jam 9 pagi, pokoknya tidur bangun sudah buka. Anak-anak nggak usah dipaksa lah. Kalau ke mereka sudah, tapi jangan dikatakan ini puasa ya, karena puasa itu memang harus sampai maghrib ya. Khawatirnya mereka nanti ada, oh kalau anak puasa sampai jam 12 ya buka jam itu lah, enggak, itu latihan. Ayo latihan puasa, latihan enggak apa-apa. Bukan artinya suatu puasa yang syar'i. Tapi pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Batas akhir untuk bayar hutang puasa. Masih bolehkah pada terakhir di bulan Sya'ban? Boleh, terakhir bulan Sya'ban. Kalau dia tidak membayar sampai bulan Sya'ban karena ada halangan, dia boleh bayar setelah bulan Ramadan. Ya, misalnya dia punya hutang tahun lalu 10, ternyata dia ada halangan, sakit atau apa, di bulan Sya'ban pun dia tidak mampu untuk membayar. Sudah lewat bulan Sya'ban, sudah masuk Ramadan berikutnya. Apakah dia masih boleh? Tetap wajib bayar. Karena dia ada halangan. Tapi kalau dia menunda sampai bulan Sya'ban tidak bisa bayar karena tanpa udzur syar'i, maka dia berdosa, tapi tetap harus bayar. Meskipun setelah Ramadan berikutnya. Cuma penundaan itu berdosa karena batas akhir membayar utang Ramadan sampai bulan Sya'ban. Kalau dia menunda karena ada udzur syar'i maka tidak jadi masalah. Tapi kalau dia menunda tanpa udzur syar'i sehingga masuk Ramadan berikutnya, tetap dia harus bayar meskipun dia berdosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi para dokter sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.